Oke, sekarang silakan tulis nama dan absen di kolom chat. Nama dan nomor absen. Silakan tulis nama dan nomor absen. Oke. Nah, untuk yang buka Sokratisnya masing-masing. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Buka Sokratif, nah kemudian jawab pertanyaan yang ada di Sokratifnya. Roomnya Guston. Silakan tulis nama dan nomor absen di chat. Nah, kemudian jawab. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, tulis ya jawab pertanyaan. Misalnya nggak ada pertanyaan, tulis nggak ada. Jadi semuanya ada pertanyaan. Oke, satu pertanyaan muncul. Sudah masuk. Thank you. Yang lain sambil nunggu. Nah, saya sambil langsung menjawab ya pertanyaannya. Kalau misalnya nggak ada, bilang nggak ada ya. Jadi semuanya punya jawaban. Jawabannya ada yang tata apa, terus nggak ada, belum. Nah, yang penting menjawab. Oke. Nah, saya mau mulai dulu dari satu pertanyaan. Nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, oke, apa maksudnya orbital S, P sama D? Oke. Nah, sebelumnya kita udah bahas mengenai Dalton, bola pejal, bola biliar, gitu ya. Kalau kena timpuk juga sakit, lebih mending kena ketimpuk bola basket dibandingkan ketimpuk bola biliar, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya, ini bola pejal, ada elektronnya merata. Nah, saya bercerita dulu. Nah, jangan lupa ya tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Kemudian ini berubah menjadi positifnya di tengah-tengah yang sudah kalian tonton ya. Positifnya di tengah-tengah, kemudian ada jarak, kemudian elektronnya berada di sini. Jadi makanya lintasannya begini, ada yang menunjukkan gitu ya. Oke, jadi mulai ada jarak, ada yang positif di tengah-tengah, elektronnya di pinggir gitu ya.
Nah, kemudian ada yang namanya Niels Bohr. Nah, Niels Bohr dia percobaannya pakai cahaya. Nah, ini proton, sesuatu yang di tengah padat seperti bola biliar mungkin ya, padat tidak berongga. Di situ muatan isi proton sama neutron dan elektronnya itu merupakan lintasan-lintasan. Oke. Nah, di dalam Bohr itu muncul istilah orbit. Orbit itu sifatnya dua dimensi. Kayak gitu ya, dua dimensi. Oke. Baik, nah sekarang ini muncul istilah 2D ya, orbit. Jadi seperti bumi mengitari matahari sebagai pusat gitu ya. Nah, kita mau lihat kemudian berikutnya tadi mungkin udah dibahas mengenai ada massa, ada batu dilempar ya, dia mempunyai sifat gelombang separuhnya gitu ya. Kalau soal gelombang kan gelombangnya gini, naik turun gitu ya, bergelombang. Tapi ini hanya kelihatan ini doang gitu ya. Nah, jadi kemudian kalau daun dilempar sifat gelombangnya gini, apa misalkan pertebangan nggak teraturan, tapi sifat gelombangnya lebih banyak gitu ya. Nah, di sini udah diperlihatkan juga di susunan yang baru. Nah, ini elektron mengitari, tapi dia itu mengitari bergelombang gitu ya, mengitari bergelombang. Nah, sekarang mengenai SPD itu kayak gimana? Nah, SPD itu kita namakan orbital, gitu ya. Nah, orbital ini sifatnya adalah 3 dimensi. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat untuk kulit ke-1. Nah, di sini kalau Bohr udah jelas. Dia ada kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga. Ya. Kemudian yang gini perkembangan sifat gelombang. Nah, ini modelnya ada namanya nanti menghasilkan model mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Nah, di dalam mekanika kuantum ini proton, inti yang bermuatan positif. Nah, terus dia dikelilingi elektronnya itu berjejak di sini. Jadi inilah jejak-jejak lintasan di mana elektronnya melintas, gitu ya. Jadi bentuk 3 dimensi. Ini permukaan bola, gitu ya. Nah, ketika ditemukan dia ini sebagai gelombang, ini ada fungsinya, namanya fungsi gelombang. Nah, di dalam fungsi gelombang, nah kita lihat kalau di dalam matematik, nah ini ada koneksinya sama matematik ya. Nah gini, jadi kalau misalkan kita buat, misalkan Y sama dengan X gitu ya, gambarnya itu kan hanya 2 dimensi, X sama Y gitu ya, X sama Y. Nah, X sama Y berarti dia grafiknya linear begini ya. Kan kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 3, Y-nya 3, gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti Y sama dengan X kuadrat, nah nanti beda X kuadrat, tahu saya mah begini, nggak, oke, begini ya. Nah, sekarang ini bukan 2 dimensi, jadi udah melibatkan namanya ada variabel, nanti ada yang menyatakan variabel untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan sebagainya ya. Nah, jadi nanti variabel-variabel ini yang ada di dalam fungsi gelombang, ya, untuk menyederhanakan, nah, di dalam fungsi gelombang itu ada N, ada L, ada M, dan ada S. Ini kita namakan bilangan kuantum.
Ya, oke. Jadi kurang lebih variabel-variabel ini ada di dalam fungsi gelombang. Ya, untuk menyederhanakannya gitu gampangnya. Ya, oke. Nah, kemudian kita masuk ke apa itu orbital S sama orbital P, orbital D. Nah, jadi semuanya itu adalah orbital dan sifatnya adalah 3 dimensi. Nah, diperlihatkan bentuknya adalah seperti ini. Kita lihat. Oke, jadi orbital S, orbital P, orbital P, orbital D. Oke, yang ini ada ya. Ini dia. Jadi bentuk 3 dimensinya, oke, ini bola, permukaan bola, gitu ya. Nah, kalau yang ini seperti balon, balon yang diikat, balon yang diikat begini, terus balon yang diikat begini, ya. Nah, kemudian kalau ini balonnya ada 4, ya. Kalau ini balonnya ada berapa? Ini balonnya ada 8. 1, 2, 3. Ini F ya untuk F. Tapi kita mau pelajari sampai D ya. Oke, nah jadi kurang lebih bentuk orbital itu bola, balon 2, balon 4, balon 8. Jadi kurang lebih elektronnya bergerak di permukaannya. Itu yang dimaksud orbital. Ya, orbital. Jadi tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya adalah inti, gitu ya. Tengah-tengahnya inti. Dan ada ruang kosong, tetap ada ruang kosong. Gitu ya. Oke, nah saya coba melanjutkan lagi orbital. Nah, apa yang dimaksud tadi orbital S, P, dan D ya? Jadi bayangannya apa? Karena dari Bohr itu 2 dimensi, ya. Kemudian ditemukan ini tadi mengitari, kemudian ada sifat gelombang, ya, ada sifat gelombang yang ini. Nah, kemudian muncullah fungsi gelombang, kemudian ada variabelnya, bla 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 bla, ada 4 bilangan kuantum, nanti kita pelajari 4 bilangan kuantumnya. Nah, kemudian bentuknya ingat 3 dimensi bentuknya. Kayak gitu ya. Bentuk 3 dimensinya SPD-nya ini. Ini S, ini P, ini D, ini F. Nah, F-nya tambahan ya, bonus. Nah, sekarang kita mau lihat kalau orientasi apa ya orientasi. Oke. Untuk bola, untuk orientasi cuma satu, namanya bola ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, orientasinya bisa banyak. Kalau ini adalah orientasi di arah sumbu Y. Ada juga orientasi arah sumbu X. Nah, ada juga arah sumbu, kalau ini misalkan ini Y-nya, nah arah sumbu Z. Ya, jadi ada yang ke atas, 2 balon ke atas Z, ada yang searah sumbu X, ada searah sumbu Y. Ya, ke depan ke belakang. Jadi bayangin atas, bawah, kiri kanan, atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Ya, depan belakang itu Y-nya, kiri kanan adalah X-nya. Ya. Nah, orientasi itu yang dimaksud. Orientasi yang dimaksud yang tadi ya. Jadi arah sumbu X, arah sumbu Y, dan arah sumbu Z. Oke, silakan absen. Silakan tulis nama dan nomor absen. Nama dan nomor absen ditulis. Nah, saya lanjutin lagi. Jadi maksudnya orientasi yang tadi ya, berarti orbitalnya terletak di arah sumbu X, arah sumbu Y, dan juga arah sumbu Z. Kayak gitu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan orientasi. Ya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mengenai ini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan bisa tanyain di Google Meet. Tapi bentar. Kurang satu yang belum absen. Yuk, yang belum absen silakan absen. Nah, saya tunggu dulu. Nah, harapannya nggak ada. Ini belum ada. Oke, nah ini ada
Mengapa teori Heisenberg diragukan? Oke. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan yang berkaitan bahasan yang ini, apa maksud orbital S, P, D, dan kemudian maksud orientasi? Ya, orientasi. Nah, kalau P itu 3 orientasi, saya perdalam lagi. Kalau D itu ada 5 orientasi. Orientasinya apa aja? Kita lihat. Saya tunjukkan. Nah, kalau ada pertanyaan di Google Meet ya, pertanyaan berkaitan sama tadi orbital dan orientasi, maksudnya apa ya? Ini orientasi, ini dia. Nah, ini komplit. Tara. Jadi untuk D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi orientasinya apa? Nah, gini. Ada yang orientasinya Z. Berarti DZ ini dinamain ya, DZ kuadrat. Berarti bentuk orbitalnya itu dia berada di elektronnya bergerak di permukaannya dan juga ada orbitnya. Loh Pak, bisa nggak elektron bergerak seperti ini? Oh bisa. Nah, jadi elektron yang di orbital D itu geraknya di permukaan di sini, terus dia loncat ke sini, muter-muter, terus ke bawah kayak gitu ya, ke permukaan balonnya, terus ke lingkaran lagi, terus dia pindah sesukanya aja. Nah, berarti dia bisa nyebrang ya, dia bisa loncat. Nah, itulah orbitalnya ya. Nah, ini orbital dz kuadrat. Nah, kemudian kalau misalkan orbital dx kuadrat y kuadrat, ini permukaannya, ini x, ini sumbu y. Ini saya gambar 3 dimensi ya. Nah, ini sumbu x, sumbu y, sumbu x, ini sumbu y. Begitu ya. Jadi bentuknya dia mengitari. Nah, sekarang ada orientasi yang lain, arah yang lain lah. Arah yang lain itu adalah dxy. Nah, dxy itu apa? Jadi ini saya gambar 3 dimensi. Nah, ini x, ini y. Dia itu berada di antaranya. Orientasinya ada di arahnya. Letaknya ada arahnya atau letaknya ada di antara sumbu x, sumbu y. Kemudian ada dxz. Nah, z-nya itu ke atas, x-nya itu ke kiri ke kanan. Nah, ini ada di antaranya. Orientasinya begini, ya. Nah, kemudian ada namanya DYZ. DYZ berarti depan belakang, atas bawah. Saya gambar 3 dimensi ya. Saya gambar dalam 3 dimensi. Ini ke ini, ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini. Jadi 4 balon. Arahnya beda-beda, orientasinya beda-beda. Ada 5 jenis. Gitu ya. Nah, kalau F ada 7. Gitu ya, ada 7. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, Ya. maaf saya teh kurang mengerti Pak. Kalau itu teh kenapa bisa ada 7 bentuknya, bukannya harusnya 5 itu teh gimana? Saya tadi rada nge-lag Pak. Oh iya, oke. Nah, kenapa 7, kenapa 5? Oke. Nah, kenapa 5, kenapa 7? Oke. Ini saya keep dulu, saya simpan dulu. Nanti saya bahas berikutnya ya. Yang menjadi poin penting di sini adalah mengenai orbital itu apa, bentuk orbitalnya bagaimana, kemudian apa yang dimaksud dengan orientasi. Jadi ruang lingkupnya saya fokus ke sana dulu. Orbital, bentuknya, kemudian maksud orientasi apa. Nah, jadi mengapa 7? Nah, jadi masih saya keep dulu ya, supaya nyambung ceritanya. Oke, selain itu ada pertanyaan yang lain lagi? Oke, nah saya mau coba sambungkan dengan pertanyaan yang lain. Nah, oke, nah itu mekanika kuantum ya. Nah, jadi
Kemudian saya mau ngacu ke oke, yang ini. Nanti akan saya bahas, tenang aja. Nah, ini mengenai teori Rutherford, ya, Rutherford. Nah, Rutherford itu penemuannya setelah Thomson, ya, setelah Thomson. Jadi Thomson itu mengusulkan bahwa ada bola pejal tidak berongga, dia itu bermuatan positif, gitu ya, bermuatan positif, dan di dalamnya terdistribusi sesuatu yang partikel yang negatif. Itu Thomson, ya, Thomson. Nah, pada zaman Rutherford, dia itu sudah berkembang teknologi yang katakan sampai ada partikel alfa. Jadi partikel alfa ini memiliki nomor atom 2, massa atomnya 4, dan dia bermuatan 2+. Jadi ini partikel bermuatan positif, ya. Nah, dia lakukan uji coba terhadap logam, ya. Dengan ini logam, dengan pengertian bahwa logamnya itu struktur logamnya itu dia ada begini, bola. Ini bola pejal. Ini karena kan nggak melihat, karena atom itu sangat-sangat kecil banget. Dan ini muatannya semuanya positif, dan dikeliling kemudian elektronnya terdistribusi seperti kismis kalau roti roti kukus, ya, terus di dalamnya ada coklat atau apa, muffin atau apa, ada coklat, nah kayak gitu. Elektronnya itu coklatnya. Nah, dia punya masih anggapan seperti ini. Ternyata di dalam hasil percobaan itu ada hal yang berbeda. Jadi ini ada lempengan, ini misalnya sumbernya, ini sumber alfanya, partikel positifnya. Nah, ini ada lempengan. Nah, lempengan logam, dia kan kita nggak bisa melihat jalurnya sinar, ya, mata kita kan terbatas. Jadi dia itu pakai penangkap yang kita namakan detektor, ya, detektor. Jadi kalau dia kena, ini detektor PB. Jadi diamati, ternyata hasilnya itu ada berkas di sini, ada berkas di sini, ada berkas di sini juga, dan di sini juga. Nah, kalau Rutherford masih tetap pakai model atom ini, harusnya dia bola pejal, dia nggak berongga. Kalau dia ditembakkan dengan misalkan dengan bola biliar yang positif, nah dia pasti mantul dong, gitu ya. Pasti daerahnya itu hanya ada muncul di sini dan di sini, ya. Nah, di situ dan di situ. Nah, sekarang nggak akan mungkin muncul di sini, tetapi realitanya itu muncul. Nah, berarti Thomson ini salah gitu. Jadi ya sebenarnya ya bukannya perlu diperbaiki lah, salah iya, tapi perlu diperbaiki. Karena kan teknologinya pada waktu waktu Thomson melakukan, ya tentu saja belum mendukung teknologinya atau belum terpikir, ya. Nah, tapi Rutherford ini itu ya meneruskan apa yang dilakukan, dia memperbaiki model yang dilakukan oleh Thomson, gitu ya. Nah, di sini dia coba mikir, artinya kalau dia sampai tembus ke sini, berarti apa? Berarti ada rongga dong di antara, ada rongga di sini, ada rongga. Nah, kalau dia balik di sini, oh berarti masih ada bola pejalnya masih ada, tapi ukurannya lebih kecil. Ya, bola pejalnya lebih kecil. Bola pejal lebih kecil. Nah, sekarang dia mengusulkan gini, oh kalau gitu yang positifnya kecil. Kan tadi berdasarkan Thomson masih ada elektron. Elektronnya berarti di luar-luarnya. Nah, di sini ada rongga. Kayak gitu ya, ada rongga. Jadi di sini ada, ini orbitnya. Ya dia mengitari di permukaan luarnya. Jadi ada rongga. Nah, kalau diubah seperti ini, maka dia bisa menjelaskan fenomena yang Rutherford lakukan. Nah, perubahan si itunya bagaimana? Perubahannya begini. Jadi lempeng logam, jadi ibarat dia bola, tetap bola-bola gitu ya, bola-bola. Kemudian di sini di intinya itu ada positif tapi bola pejal. Bola pejalnya lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Kalau bola pejalnya dari Thomson itu gede, di dalamnya ada elektron gitu. Nah, ini bola pejalnya mengecil banget.
Nah, dia mengusulkan kecil, jadi inti di dalam inti ada yang bermuatan positif dan dia merupakan bola pejal, nggak berongga. Nah, di sini ada elektronnya. Elektronnya ada di permukaannya, jadi mengitari di luar, ya. Nah, jadi ketika ini kita coba aplikasikan terhadap percobaannya. Bagaimana? Oke, percobaannya ini partikel alfa. Jadi ini tembus, maka muncul di nomor 1. Ya, saya kasih kode nomor 1. Nah, kemudian kalau misalkan dia partikelnya kena ke daerah dindingnya, dia akan mencar. Nah, ini di nomor 2. Nah, kemudian kalau dia di tengah kena intinya, dia balik gitu ya. Ini di daerah nomor 3. Nah, jadi koreksi yang dilakukan oleh Rutherford, jadi dia merumuskan perbaikan model. Ya, perbaikan model. Jadi modelnya inti di tengah-tengah, dia bola pejal, kemudian elektron terletak di luar dan dia ada jarak. Jadi ada ruang kosong di sini, ada ruang kosong. Oke, berkaitan sama penjelasan ini, ada pertanyaan dulu, coba silakan di Google Meet. Atau bisa saling, atau bisa chat, atau bisa on-kan mic-nya. Cukup jelas ya? Jadi semuanya berdasarkan, yes. Saya mau nanya Pak. Silakan. Berarti kan atom ini bentuk atom yang sampai sekarang kan masih karena percobaan. Ya. Ya. Berarti kalau sampai ada kemungkinan nih yang di percobaan ini teh belum kebongkar semua atomnya. Berarti masih bisa ada kemungkinan kalau atom yang sampai sekarang diketahui ini belum benar dong Pak. Oke. Pada zamannya Rutherford itu belum benar. Nah, sekarang kalau zaman sekarang itu sudah mulai, saya nggak tahu ya, kalau misalkan I'm a God mungkin bisa menilai, oh dia 100% sekian. Nah, tapi sekarang sudah lebih mendekati perfect lah gitu. Nah, karena teknologi itu yang sekarang itu lebih cepat. Nah, gitu. Itu tandanya. Jadi kalau misalkan dia lebih cepat perkembangannya, artinya sudah hampir semua itu sudah ditemukan. Bagaimana atom itu kayak gimana, kayak gitu ya. Tetapi pada masanya Rutherford itu masih terbatas. Karena ini Rutherford itu kayaknya 1926 kira-kira ya. Jadi ini kalau kita ngelihat 400 sebelum Masehi sampai 1800 ini Dalton, ini mah jauh banget ya. Tapi ketika kemudian ini Dalton. Nah, Dalton itu nggak melakukan percobaan, dia menyatakan, dia hanya merumuskan, dia hanya menuliskan apa yang katakan hanya diomong-omongin aja. Jadi ilmu yang turun-menurun, mungkin dari omong-omongan, mungkin ada tulisan tapi sedikit. Tapi Dalton itu orang yang berani untuk menyatakan, declare, oh atom itu kayak gini, ya. Jadi materi itu semua benda, kalau misalnya dipotong-potong jadi kecil, kita namakan atom. Nah, atom itu sejenis, memiliki massa. Nah, tentunya yang menyatakan pertama pasti banyak salahnya, kayak gitu ya. Nah, tapi ketika ini 1890-an, kalau nggak salah, ini berkaitan sama Thomson. Nah, ini jedanya 90 tahun. Nah, terus kemudian ini makin pendek jedanya. Di Rutherford itu makin pendek, 1926 kalau nggak salah. Jadi udah 40 tahun ya. Jadi 40 atau 30 tahun. Jadi mengenai penelitian itu pasti begitu ada berita update, wah orang seneng. Oh coba kayak misalkan COVID, wah semuanya berita bicara tentang COVID kayak gitu. Jadi ada penemuan tertentu pasti akan bergerak ke sana kayak gitu. Termasuk saintis juga begitu. Jadi semakin banyak orang yang mengembangkan ini 30 tahun. Nah, kemudian 20 tahun. Nah, sekarang untuk handphone aja semua udah diupdate semua ya. Pergerakan handphone, oh ini teknologinya semakin cepat. Jadi menurut saya ini pada zamannya Rutherford itu masih sebatas ini, yaitu dia berkembang dari Thomson itu 30 tahun. Nah, baru kemudian berikutnya wah bisa cepat sekali ya. Oke, itu yang kita amati ya, dan itu kita rasakan sekarang teknologi berkembang sangat cepat. Kalau di Korea udah 5G.
Ya, di Indo masih 4G, jadi sangat jauh pergerakannya. Nah, di Korea ya tentunya banyak yang melakukan penelitian-penelitian. Kalau di Indonesia gimana? Biasanya mah kebanyakan pakai. Jadi untuk katakan bisa supaya bisa cepat maju harus terkecimpung di sana. Jadi nggak hanya make, karena kalau make itu kita nggak tahu dalamnya kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi kita mendorong supaya kita juga selain make kita mempelajari, kemudian kita ngembangin, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi perkembangan sekarang itu sudah cepat. Mungkin sekarang kayaknya ya nggak tahu ya. Mungkin feeling 90% atau 95% ilmu pengetahuan sudah ditemukan. Hanya aplikasinya aja. Oke, ada yang lain lagi. Saya lanjut ya. Apa saya? Besok kita lanjut lagi. Kurang 8 menit lagi sekarang. Nah, oke. Nah, berkaitan dengan yang tadi, oke. Nah, jadi yang Rutherford lakukan begitu ya, yang Rutherford lakukan begitu. Nah, oke, ini ada pertanyaan mengenai Rutherford juga berkaitan sama Rutherford. Tara, nah ini. Jadi Rutherford menemukan model baru. Nah ini, apakah harus lempeng emas? Iya, pertanyaan bagus. Nah, logam yang ditemukan pada waktu itu kayaknya Rutherford lampu sudah ditemukan, ya. Jadi wolfram itu udah diketemukan. Kemudian emas, Au, silver, Ag, besi kayaknya udah pasti udah, karena ada bangunan-bangunan, ada mobil kayaknya, mobil-mobil kuno atau sepeda gitu ya. Nah, sekarang dari ini semua kalau dia katakan oh ini berkarat, apakah dengan semua logam bisa? Ya bisa aja. Nah, pertanyaannya siapa yang percaya kalau kalau misalkan kita pakai Fe, logam Fe, kemudian Fe-nya ini oh di dalam ini bisa berkarat, di dalam kehidupan sehari bisa berkarat. Jadi hasilnya itu valid nggak? Nanti ada interferensi gangguan nggak? Kayak gitu. Itu yang jadi masalahnya. Jadi pada saat itu emas itu bisa disimpan, bisa ditimbun, dan kemudian kalau dilihat lagi secara dari generasi ke generasi nggak berubah, walaupun orang yang mengumpulkan udah mati, kayak gitu ya. Maka emas itu bisa mempunyai katakan hasilnya dengan lempengan emas kita lakukan percobaan, kita bisa emas itu nggak berkarat, nggak berinteraksi sama yang lain, jadinya hasilnya pasti lebih valid dibandingkan kita menggunakan besi. Nah kayak gitu. Kalau perak ini dengan belerang itu dia bereaksi, jadi warna hitam dia, warna hitam. Ya, kalau kita punya cincin atau apa perhiasan perak ke ciater yang ada belerangnya, pasti di permukaannya ada kickboard, ada namanya bintik-bintik. Jadi ini terjawab ya, kenapa harus emas? Karena dia emas itu nggak terganggu sama percobaan bereaksi sama yang lain, jadi lebih valid hasilnya dan orang lebih percaya hasilnya, kayak gitu. Oke, yang ini. Nanti kalau ada masalah berkaitan sama upload di apa maksudnya copy paste di Google Doc-nya, ini ya Japri. Oke, yang ini. Mengapa saat membahas teori atom seperti Dalton dan Thomson dibahas secara mendetail? Nah ini saya masih belum menangkap maksudnya apa. Mengapa mendetail? Oke. Nah, oke, saya mungkin nangkapnya begini. Nah, kalau tetap teori ini mengapa dibahas secara mendetail? Oke. Nah, supaya tahu sejarahnya sebenarnya. Jadi inti besar dari kita memahami teori apa? Kita belajar sesuatu yang berkaitan sama kehidupan. Kenapa? Jadi kalau ada sesuatu yang sekarang terjadi, itu pasti punya sejarahnya, gitu ya. Dan kita boleh melihat bahwa mengenai ilmu itu mahal, begitu ya. Tetapi diberikan secara gratis untuk yang sekarang, ya. Jadi kita memahami ada nilai-nilai kehidupan yang boleh kita pelajari dari bayangin aja dari 400 sebelum Masehi ini melibatkan dari beberapa generasi sampai mengatakan 1800 tahun dia baru menyatakan, dan juga ada keberanian seorang yang namanya Dalton, dia menyatakan menuliskan walaupun dia salah, walaupun karena yang selalu baru itu akan dicaci maki biasanya, dikritisi gitu ya. Jadi ini adalah sejarah, dan sejarah di dalam ilmu kimia yang katakan berharga sebenarnya.
ada nilai-nilai yang diharap jadi untuk belajar ini sebenarnya ini ilmu yang sudah ratusan tahun dan lewat pembuktian ternyata berhasil dan ternyata maksudnya benar keberadaannya kayak gitu ya. Jadi walaupun Dalton ini cara mendetail ya kita ingin tahu ceritanya kayak gimana ya. Jadi terhadap satu kasus apapun yang kita hadapi buat diri sendiri, buat orang lain, kemudian buat katakan fenomena alam. Nah, sekarang ada yang terbaru nih, ledakan oleh karena 2.750 ton ini apa? Amonium nitrat. Ya, amonium nitrat itu NH4NO3. Wah, ini menarik. Ini terjadi di daerah Lebanon. Ya, Lebanon. Nah, mungkin nggak tahu apa ini berita update ini. Jadi nah, ini kenapa kok 2.700 ton ini kok ada di kota Lebanon? Buat apa? Kayak gitu kan. Nah, jadi kita untuk terhadap ini, ada kejadian, baru kita menelusuri. Kebanyakan kayak gitu terjadinya. Oke, terakhir ya, besok kita akan lanjut, penutup. Nah, sekarang yang namanya, ya ini kita belajar memahami, ternyata kalau ada satu masalah, pasti ada ceritanya. Nggak mungkin nggak ada ceritanya, ya. Tiba-tiba ditemukan sekarang. Jadi saya minta kita semua bisa menghargai namanya science kayak gitu. Jadi ini ya sangat, yang penting bisa diaplikasikan, itu terutama ya. Nah, ini yang terakhir, kita tahu bahwa bumi ada juga ozon. Ozon di permukaan ada di bagian stratosfer. Nah, ini menipis, ya, stratosfernya menipis. Nah, ini diketahui ketika sudah menggunakan, nggak tahu, 40 sampai 45 tahun, kayaknya 40 tahun, ini menggunakan yang namanya freon, gitu ya, CFC. Jadi fluorokarbon, ya. Kenapa? Ini kan teknologi ya, CFC. Kita menggunakan teknologi CFC. Jadi CFC kemudian dipakai di kulkas, di mobil, di AC dan sebagainya. Nah, itu dipakai. Nah, kemudian pengamat yang lain, nah ini kan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia ya, meningkatkan kesejahteraan, menyimpan makanan jadi lebih dingin dan sebagainya. Nah, ini di bumi. Ternyata kalau misalkan kita freonnya kosong, kan diisi sama gas cairan yang katakan mudah menguap ini. Nah, kan tentu ada yang bocor. Kalau seluruh dunia pakai, ini kan pasti kalau ada yang bocor, pasti menguapnya ke atas dong, ke atmosfer ya. Nah, ke atmosfer ini yang diamati apa? Ternyata ada yang ngamati, ozonnya ada bolong. Ozonnya ada bolong. Nah, barulah diteliti. Ini penggunaan setelah puluhan tahun CFC. Saya lupa 30 atau 40 tahun penggunaan. Nah, kemudian diketahui bolong. Nah, ditelusuri, dicari beberapa kemungkinan. Ternyata mengacu ke CFC. Nah, CFC, itulah yang menyebabkan ozonnya berlubang. Kenapa? Maka di bumi dibuat percobaan CFC. Nah, ini Cl, ini F, ini H, ini H. Nah, nanti lihatnya. Tapi yang ini selalu ada ya. Nah, ini potong Cl, ini free radikal. Nah, ini nanti akan bereaksi sama ozon. Nah, ini akan terbentuk O2. Ini jadinya OCl free radical. Nah, kemudian nanti OCl free radical bereaksi sama ozon. Ini O2. Ada 2 tambah free radical. Nah, ini teh nggak hilang-hilang. Jadi makanya mau nggak mau, ozonnya makin lama makin tipis. Kayak gitu. Oke, kita tutup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, simpen pertanyaannya. Masukkan ke Google Meet sekarang boleh. Ya, nanti ditampung. Oke, kita tutup sampai sini. Kalau ada yang mau diskusi 5-10 menit lagi boleh. Yang ini udah waktunya, silakan chat dan nama, dan nomor absen, kemudian bisa live. Yang mau tanya silakan. Kita lanjutkan besok. Menarik nih. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Makasih Pak. Yes, sama-sama. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Pak. Yes. Ya, Makasih Pak. ya, Shishe. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Makasih Pak. Yes. Ya, Makasih Pak. ya, sama-sama.